bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda dengan NIM 22017117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai makna kias, makna asosiatif, dan makna idiomatik untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Linguisti. Jadi pertama-tama kita akan masuk kepada penjelasan mengenai makna kias. Apa sih makna kias itu? Nah, makna kias menurut Abdul Chair dan Liliana Mulyastuti dalam buku Semantik Bahasa Indonesia mengatakan makna kias adalah makna yang tidak sebenarnya yang terkandung dalam sebuah kata ataupun frasa. Nah, makna kias tersendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersifat literal. Nah, tidak bersifat literal ini makna yang disampaikan berbeda dari arti harfiah kata. Yang kedua, mengandung simbiolisme atau perbandingan. Yang ketiga, menyampaikan emosi atau perasaan dengan lebih mendalam. Dan yang keempat, sering digunakan dalam puisi, sastra, ataupun ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam makna kias ini ada juga contohnya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, buah bibir. Dalam artian buah bibir ini artinya bahan pembicaraan. Contohnya, Raras menjadi buah bibir di desanya karena melakukan kegiatan asusila. Yang kedua, banting tulang. Artinya kerja keras. Contohnya kalau tidak dimasukin ke dalam kalimat, contohnya seperti ini. Para petani banting tulang demi mencukupi kebutuhan di hidupnya. Yang kedua, masuk ke materi mengenai makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Makna asosiasi ini berhubungan dengan nilai-nilai moral dan pandangan hidup yang berlaku dalam suatu masyarakat. Makna asosiatif ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterkaitan emosional atau kontekstual dengan kata. Yang kedua, dapat bervariasi bergantung pada budaya atau pengalaman individu. Yang ketiga, menciptakan asosiasi atau kesan tertentu yang melampaui arti literal. Dan yang terakhir, seringkali digunakan untuk mengekspresikan nuansa dalam komunikasi. Nah, untuk contoh makna asosiatif, yang pertama, ditutupnya penerbangan internasional akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pengusaha di bidang pariwisata gulung tikar. Makna asosiatifnya terdapat pada kalimat gulung tikar. Yang kedua, pertunjukan wayang itu berhasil mengocok perut seluruh penonton. Nah, makna asosiatif pada kalimat ini terdapat pada mengocok perut. Yang ketiga, penggunaan telepon pintar saat ini sudah menjamur. Ada banyak toko yang menyediakannya bahkan dengan harga murah. Nah, makna asosiatif pada kalimat ini terdapat pada kata menjamur. Nah, materi terakhir mengenai makna idiomatik. Menurut Chair pada tahun 2009, 74, idiom adalah kelompok bahasa berbentuk frasa, berwujud kata maupun kalimat yang tidak dapat ditafsirkan. Maksud dari kalimat yang tidak dapat ditafsirkan adalah dari bagian kelompok kata tersebut. Ungkapan, metafor, dan idiom sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pengertiannya saja yang berbeda. Cara membedakan diantaranya ungkapan sebagai istilah dalam retorika. Idiom adalah istilah bidang semantik dalam kamus ungkapnya pada tahun 1997. Nah, makna idiomatik juga mempunyai ciri-ciri.
ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterkaitan emosional atau konstekstual dengan kata. Yang kedua, dapat bervariasi tergantung pada budaya atau pengalaman individu. Yang ketiga, menciptakan asosiasi atau kesan tertentu yang melampaui arti literal. Dan yang terakhir, seringkali digunakan untuk mengekspresikan nuansa dalam komunikasi. Contoh makna idiomatik. Yang pertama, buah bibir. Buah bibir menjadi artinya menjadi pembicaraan. Yang kedua, meja hijau, artinya pengadilan. Yang ketiga, tutup usia, artinya meninggal dunia. Yang keempat, turun tangan, artinya ikut membantu. Dan yang terakhir, besar kepala, artinya sombong. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.